Kembali bersama Ibu Tambunan kembali di YouTube pembelajaran Ibu Tambunan. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi pada manusia bagian yang pertama. Oke, pada masa pembelajaran di masa pandemi ini, Ibu berharap anak-anak juga turut serta untuk melaksanakan mematuhi prokes COVID-19, di mana jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Bisa? Pernah nggak kita berpikir bagaimana kita bisa berada di dunia ini? Bagaimana kita bisa lahir di dunia ini? Pernah nggak? Nah, untuk membahas tentang ajaran kita yang pertama ini, nah, kita akan belajar yang pertama adalah bagian dari pembelahan sel. Pembelahan sel. Jadi Ibu tekankan di sini pembelajaran kelas 7 tentang organisasi kehidupan. Nah, di mana setiap makhluk hidup itu dimulai dari sel. Sel sebagai penyusun terkecil. Bagaimana bisa? Coba kita simak video berikut ini. Nah, kita perhatikan di sini ada sel sebagai penyusun terkecil daripada makhluk hidup. Nah, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya jaringan. Sedangkan jaringan yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk yang namanya organ. Nah, di mana organ ini bisa terdiri atas beberapa jaringan. Contohnya organ jantung. Organ jantung bisa terdiri atas jaringan pembuluh darah, bisa juga terdiri atas yang namanya jaringan otot itu sendiri. Nah, sedangkan beberapa organ akan saling bekerja sama membentuk yang namanya sistem organ. Nah, setelah sistem organ semua kompleks, maka akan terbentuk yang namanya, setelah kita mencermati video barusan, kita tahu ternyata manusia itu berasal dari satu sel. Dan setelah kita dewasa, kita memiliki triliunan sel. Bagaimana bisa? Karena sel-sel tersebut mengalami yang namanya pembelahan. Ada 3 alasan mengapa sel harus mengalami pembelahan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Mengapa? Dimana kalau semakin banyak sel yang membelah, semakin banyak sel, maka juga akan terdapat ukuran makhluk hidup yang lebih besar. Kalau ukuran makhluk hidup semakin besar, maka berarti makhluk hidup itu mengalami yang namanya pertumbuhan sebagai salah satu ciri daripada makhluk hidup. Kedua adalah untuk perbaikan, di mana kita ambil contohnya, kalau misalnya tanganmu terluka, maka sel-sel yang akan bekerja untuk memperbaiki atau meregenerasi daripada perbaikan dari luka itu tersendiri. Dan yang alasan yang ketiga, intinya untuk pembelajaran kita di kelas 9 ini adalah untuk reproduksi sebagai salah satu ciri daripada makhluk hidup. Nah, pembelahan sel ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Di pembelahan mitosis ini terjadi hanya pada sel-sel somatik atau sel-sel tubuh. Dapat? Sedangkan pada pembelahan meiosis ini hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan mitosis. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelahan mitosis? Nah, pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan, di mana sifatnya genetiknya sama dengan sel induknya. Coba kita perhatikan video berikut ini. Nah, bagian daripada yang namanya pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Mulai di bagian profase, di mana kromosom akan memulai memadat, yaitu kita perhatikan ada kromosom yang biru dan yang merah. Nah, setelah memulai memadat akan terbentuk yang namanya benang-benang spindel. Setelah itu kita masuk ke tahap metafase. Meta artinya tengah. Maka di tahap metafase, kromosom-kromosom ini akan mulai menempati bidang pembelahan. Bisa diperhatikan arah gerakannya. Di sini adalah bidang pembelahan daripada metafase. Nah, setelah tahap metafase kita ke anafase, di mana kromosom mulai tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Bisa dilihat. Lalu pada tahap
telofase ini akan mulai terbentuk yang namanya membran inti kembali. Setelah terbentuknya membran inti, akan kita peroleh 2 sel anakan dengan diploid. Nah, pembelahan meiosis ini mirip dengan pembelahan mitosis. Namun, dalam pembelahan meiosis, kita dapat memperoleh sel anakan dengan jumlah kromosomnya setengah atau yang namanya haploid. Oke, mari kita saksikan video tentang pembelahan meiosis. Ke tahap pembelahan meiosis. Fase-fase pembelahan pada meiosis ini mirip seperti fase pada pembelahan mitosis. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat kromosom dan terdapat sentrosom. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya itu hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya. Bisa? Nah, di sini kita lihat. Oke, kita perhatikan di layar. Ini kromosom pada tahap profase yang pertama. Nah, pada profase yang pertama ini kita lihat kromosomnya sudah mulai memadat dan mengalami yang namanya rekombinasi. Nah, kromosom ini berada dalam inti sel. Boleh diperhatikan dari inti sel. Baru setelah dari profase yang pertama, kita akan lanjut ke tahap metafase. Meta artinya tengah, di mana kromosom yang ini akan mulai memasuki bidang pembelahannya masing-masing. Coba kita perhatikan videonya. Setelah daripada memasuki bidang pembelahan ini, maka akan terjadi tahap anafase, yaitu kromosom akan mulai tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Boleh diperhatikan, ini mirip kayak pada fase pembelahan mitosis yang tadi. Ini adalah tahap metafasenya. Nah, kedua kromosomnya masing-masing akan ditarik ke kutub yang berlawanan. Nah, setelah metafase, anafase akan terjadi, kita masuk ke tahap yang telofase. Di tahap telofase ini membran inti akan mulai membentuk. Jadi kita punya 2 membran inti ini kembali lagi dibentuk. Ini adalah yang namanya telofase tahap yang pertama. Bisa? Telofase yang pertama. Nah, telofase yang pertama ini akan kita lanjut berulang lagi kepada tahap profase. Nah, di tahap profase mulai terbentuk 2 kutub kembali. Masing-masing coba kita identifikasi dari 1 membran inti yang di sini. Iya. Nah, di sini akan mulai lagi terbentuk yang ini metafase. Di metafase lalu anafase. Dia akan mulai menarik kromosom ke kutubnya masing-masing. Bisa diperhatikan ya. Mulai menarik sehingga terjadi perpisahan daripada kromosomnya. Nah, perlu ibu tekankan kalau yang namanya pembelahan meiosis ini biasanya terjadi pada sel gamet ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan pada tahap anafase telofase yang kedua. Di telofase kedua kita memperoleh 4 sel anakan. Ini adalah yang dimaksud dengan 4 sel anakan dengan jumlah kromosomnya adalah setengah haploid. Nah, setelah mempelajari pokok bahasan ini, kita memperoleh beberapa kesimpulan. Boleh diperhatikan di layarnya masing-masing. Pokok bahasan daripada pembelahan sel. Ibu berharap anak-anak ibu telah menerima dan menangkap baik, memiliki respon positif. Nah, untuk mengasah kemampuan kita di rumah, boleh anak-anak join kembali dengan menjawab kuis yang ada di link Google Form yang akan ibu bagikan di bagian deskripsi video ini. Oke? Ibu berharap anak-anak ibu turut mengumpul, turut serta aktif dalam pembelajaran ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang kedua adalah tentang bagian organ sistem reproduksi daripada manusia pada perempuan dan laki-laki. Akhir kata, ibu ucapkan semangat.